Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi sama Ibu. Minggu ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Minggu lalu kalian sudah bahas tentang penyebaran Islam. Awal penyebaran Islam mulai dari teorinya, terus kemudian metode, terus kemudian tokoh-tokoh penyebarannya. Nah, sebenarnya ada banyak tokoh selain Wali Songo, cuman kita batasi aja karena kita di Jawa ya, kita tinggal di Pulau Jawa, jadi minimal kita tahu siapa itu Wali Songo. Dan kemarin kita sudah mencari tahu ternyata Wali Songo itu menyebarkan Islam di Indonesia atau di Nusantara atau khususnya di Jawa itu tidak mudah ya. Mereka harus kreatif gitu karena bagaimanapun juga Islam itu berasal dari luar Nusantara yang memiliki budaya yang berbeda. Nah, makanya beberapa sunan itu menggunakan metode-metode yang tidak biasa gitu, seperti contohnya menggunakan wayang gitu ya, dengan menggunakan ya akulturasi, jadi supaya Islam itu bisa diterima. Nah, dengan seperti itu akhirnya nanti dengan Islam berkembang, banyak dianut oleh masyarakat, sehingga akhirnya nanti lama-kelamaan itu muncullah kerajaan-kerajaan Islam pada saat pengaruhnya itu sudah sampai di kalangan bangsawan. Hari ini kita akan bahas dulu kerajaan Islam yang ada di Sumatera ya. Nah, di sini ada dua yang akan kita bahas, yaitu Samudra Pasai dan juga Aceh. Nah, yang pertama Samudra Pasai dulu. Samudra Pasai ini adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir utara Sumatera gitu. Tepatnya kalau sekarang ada di Provinsi Aceh. Nah, jadi Samudra Pasai ini didirikan oleh seorang yang bernama Merah Siluh. Nah, Merah Siluh ini mendirikan Samudra Pasai pada tahun 1267. Nah, di sekitar Sungai Pesangan ya. Jadi sekali lagi kita lihat bahwa satu kerajaan itu ada di dekat sungai. Jadi kita lihat bahwa zaman dulu sungai itu mempunyai peranan yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat gitu. Nah, berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang sungai itu seakan sudah beralih fungsi gitu ya. Nah, sekarang di kita sungai itu sudah tidak lagi menjadi sumber kehidupan gitu. Nah, justru diabaikan dan beralih fungsi menjadi tempat pembuangan limbah, tempat pembuangan sampah gitu, sehingga akhirnya sungai yang asalnya begitu bermanfaat bagi manusia sekarang justru menjadi ancaman gitu. Nah, Oke, ini satu hal yang bisa kita pelajari, bahwa sungai itu harus tetap dijaga supaya fungsi sebagai sumber kehidupannya itu kembali gitu ya, kembali bisa kita gunakan gitu. Walaupun sebenarnya sekarang kita menggunakan air, kita memerlukan air bukan lagi dari sungai gitu ya, terutama masyarakat kota gitu ya. Nah, tapi tetap kita itu harus punya kepedulian gitu ya, supaya sungai kita itu tetap bersih. Kan senang ya, enak gitu kalau misalnya kita lihat sungai-sungai kita gitu bersih seperti di negara-negara yang maju. Mereka pun sama, sungai sudah tidak lagi menjadi sumber kehidupan utama, tapi tetap dijaga gitu. Nah, makanya satu hal yang kita bisa pelajari dari sini, bahwa sungai harus kita kembalikan fungsinya sebagai sumber kehidupan, sekalipun bukan yang utama, seperti itu ya. Nah, oke, balik lagi ke Samudra Pasai. Jadi Merah Siluh ini nanti sedikit demi sedikit membangun Samudra Pasai, sehingga akhirnya Samudra Pasai itu menjadi sebuah sebuah kerajaan yang begitu disegani di pesisir pantai utara Sumatera gitu. Nah, di sini juga Samudra Pasai itu runtuh pada saat
Sriwijaya justru mengalami kemunduran gitu. Jadi Sriwijaya mengalami kemunduran, Samudra Pasai justru kejayaannya itu memuncak. Ya, ada beberapa sultan lain di Samudra Pasai yang terkenal gitu. Nah, yang pertama Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Nah, di sini melalui Sultan Mahmud ini Samudra Pasai mengalami puncak kejayaan gitu, dimana perdagangan yang pada saat itu memang menjadi satu mata pencarian yang utama gitu ya, di Samudra Pasai itu mengalami kenaikan, mengalami kemajuan yang sangat pesat gitu. Ini berkat adanya usaha dari Sultan Mahmud yang mengusahakan bahwa si daerah pesisirnya itu dijadikan tempat-tempat singgah bagi para pedagang asing ataupun yang berasal dari Nusantara, seperti itu. Dan yang uniknya lagi, selain Sultan Mahmud Malik Az-Zahir ya, ada juga seorang pemimpin dari Samudra Pasai yang berjenis kelamin perempuan gitu, jadi bukan laki-laki. Makanya namanya bukan sultan tapi sultanah, dipanggilnya itu Sultanah Nahrasiyah gitu. Nah, jadi dia adalah satu-satunya sultan perempuan, sultanah perempuan yang pernah memimpin Samudra Pasai. Kalau kita membicarakan tentang kerajaan Islam, ini kita seperti membahas dua materi. Kenapa? Karena pada saat kerajaan Islam di sini adalah fase di mana bangsa Eropa, bangsa Barat itu mulai datang ke Nusantara. Yang pertama waktu itu datang adalah Portugis, dan Portugis pun mencapai ke Samudra Pasai, dan sedikit demi sedikit tapi pasti Portugis ini menguasai perdagangan di Samudra Pasai. Namun meskipun demikian, ternyata Portugis tidak lama, hanya sekitar 3 tahun, dan kemudian nanti Samudra Pasai dikuasai oleh kerajaan Aceh gitu. Jadi di sini kerajaan Aceh adalah kerajaan yang jauh lebih kuat dibandingkan Samudra Pasai gitu ya, karena terbukti dengan bisa mengusir Portugis dari pesisir utara Sumatera. Yang kedua, kita bahas tentang kerajaan Aceh. Nah, kerajaan Aceh ini adalah kerajaan yang terletak di sekarang provinsi Aceh juga. Nah, di Aceh Besar atau Aceh Raya. Kerajaan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ali Mugayyad yang pada saat itu mampu mengalahkan beberapa kerajaan dan menyatukannya menjadi satu, yaitu menjadi kerajaan Aceh. Nah, perlu kita ketahui, kerajaan Aceh ini adalah bisa kita sebut sebagai kerajaan paling kuat di Nusantara. Kenapa? Karena nanti pada saat Belanda sudah banyak menguasai daerah di Nusantara, justru Aceh ini baru bisa ditaklukkan pada tahun 1904. Nah, jadi makanya kita tahu sekarang provinsi Aceh punya keistimewaan, ya, dianggap sebagai daerah istimewa sama seperti Yogyakarta. Nah, karena Aceh memang memiliki keistimewaan tersendiri, di mana Islamnya masih sangat melekat gitu. Kalau di daerah lain di Nusantara kita sudah syariatnya gitu ya, kita tidak mengikuti syariat Islam gitu ya, untuk sebagai sistem pemerintahan gitu ya, tapi di Aceh justru syariat Islam itu yang dipakai. Makanya kalau misalnya ada pelanggaran gitu ya tentang apapun itu, syariat Islam masih dipegang teguh ya. Contoh beberapa kasus seperti ada kemarin ibu baca itu ada
orang yang berbuat maksiat gitu kan, itu kalau dalam Islam dicambuk ya. Nah di Aceh itu masih dilakukan gitu. Setelah didirikan oleh Sultan Ali Mugayyad Shah pada tahun 1496, nah Aceh ini mengalami puncak kejayaan itu pada saat dikuasai atau dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Pada saat Sultan Iskandar Muda ini memimpin Aceh itu perdagangannya jauh lebih maju lagi dibandingkan pada saat dipimpin oleh Sultan Ali Mugayyad Shah. Jadi pada saat Sultan Iskandar Muda ini bahkan Selat Malaka yang waktu itu sangat ramai ya dan dikuasai oleh Sriwijaya, itu akhirnya bisa dikuasai oleh Aceh gitu. Namun nanti pada saat Belanda sudah semakin menguasai Nusantara, nanti lama-kelamaan baru Aceh akhirnya jatuh gitu ya ke tangan Belanda. Walaupun di sini Aceh baru jatuhnya ke tangan Belandanya itu baru tahun 1904 gitu. Sedangkan yang lainnya sudah sangat lama dijajah oleh Belanda gitu. Lalu di Aceh itu ada pembedaan antara kaum bangsawan dengan kaum ulama ya. Jadi kaum bangsawan dan kaum ulama ini sering mengalami perselisihan gitu, karena mereka seperti memperebutkan pengaruhnya gitu ya. Sekalipun mereka bukan sultan, tapi mereka juga adalah sebagai tokoh yang begitu punya peranan yang penting gitu ya. Makanya sering terjadi perselisihan antara kaum ulama yang disebut dengan tengku dan kaum bangsawan yang disebut dengan teku gitu. Oke. Nah, jadi itu sedikit penjelasan Ibu tentang kerajaan Samudra Pasai dan Aceh. Jadi dua kerajaan ini adalah dua kerajaan yang ada di Pulau Sumatera gitu ya. Mereka berlangsung cukup lama. Bahkan kerajaan Aceh itu sampai pengaruhnya, sisa-sisa kejayaannya itu masih bisa kita rasakan sampai sekarang gitu, dengan keistimewaan Provinsi Aceh sekarang gitu ya, itu adalah peninggalan dari masa lalunya yang begitu gemilang sehingga tidak bisa disamakan dengan provinsi-provinsi lain seperti itu. Makanya kadang ada juga yang membuat gitu ya, beberapa waktu yang lalu gitu ada kita sering dengar kalau Aceh ini ingin memisahkan diri dari Indonesia gitu, karena mereka memang merasa seperti punya nasib sendiri gitu ya, keistimewaan sendiri gitu ya. Makanya ada beberapa kalangan yang ingin memerdekakan dirinya dan memisahkan diri dari NKRI, walaupun sampai hari ini itu belum atau jangan sampai terjadi gitu. Oke, nah mungkin sampai di sini aja video Ibu. Sampai ketemu minggu depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.